Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda dan pemirsa semuanya yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada video ini kita akan melanjutkan belajar kita pada mata pelajaran pendidikan Al-Qur'an Hadis, masih di bab pertama dengan tema menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Namun sebelum kita ke materi, mari kita awali dulu dengan membaca basmalah dan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Kompetensi dasar yang ada pada tema ini Anda dan pemirsa semuanya bisa baca baik dari KI 1, 2, 3, dan 4. Masih sama dengan video sebelumnya di bab 1. Materi pokok pada video ini kita akan fokus ke nomor yang ke-5, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang ukhuwah atau tali persaudaraan. Dari materi tersebut, indikator yang akan kita tempuh adalah seperti ini. Bapak akan fokus pada KI yang ketiga dan KI yang keempat, yaitu menganalisa hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang ukhuwah dan mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang ukhuwah. Berikut adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang ukhuwah. Bapak bacakan, al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Sebelum kita baca bersama-sama secara keseluruhan, mari kita baca dulu perbagian hadis. Kita baca dari baris yang pertama, kedua, dan ketiga. Bapak awali, al-mu'minu lil mu'min. Di sini al-mu'minu lil mu'min, walaupun di sini lil mu'mini, tapi karena ini Bapak hentikan, maka di sini nunnya Bapak wakofkan atau disukun, lil mu'min. Pak ulang lagi, al-mu'minu lil mu'min, al-mu'minu lil mu'min. Kita ulang bersama-sama, al-mu'minu lil mu'min. Sudah bisa ya baris yang pertama, kita lanjutkan baris yang kedua. Kal bunyani, kita ulangi lagi, kal bunyani. Kita ulang lagi, masih pelan, kal bunyani. Kita baca bersama-sama, kal bunyani. Sudah bisa ya. Kita lanjutkan ke baris yang ketiga, yashuddu ba'duhu ba'dha. Di sini ba'dhon dibaca ba'dha karena dihentikan di sini, diwakafkan. Gitu ya. Yashuddu ba'duhu ba'dha. Kita ulangi lagi, yashuddu ba'duhu ba'dha. Kita ulangi lagi bersama-sama, yashuddu ba'duhu ba'dha. Sudah bisa ya. Kita baca secara keseluruhan dari baris pertama, kedua, dan ketiga. Langsung kita sambung. Al-mu'minu lil mu'min kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dha. Bisa ya?
Nanti Anda bisa pause, bisa baca-baca lagi. Jadi ini kita potong perbagian ini untuk mempermudah cara membacanya sekaligus nanti untuk menghafalkannya. Artinya apa? Nah ini kita analisis dulu arti perkatanya. Jadi ini al-mu'minu berarti orang mukmin atau orang yang beriman. Ini satu orang saja, al-mu'minu. Lil mu'min ini juga sama artinya. Terhadap orang yang beriman atau orang mukmin yang lainnya. Maksudnya ini Bapak tulis lainnya karena di sini ada pengulangan al-mu'minnya. Al-mu'minu lil mu'min. Nah, jadi ini ada lainnya. Jadi karena al-mu'minu itu hanya satu orang, di sini juga satu orang. Jadi satu ketemu satu ada mukmin yang lainnya. Kemudian kalbunyani. Nah, ini seperti atau diibaratkan sebuah bangunan. Nah, ini seperti atau diibaratkan sebuah bangunan. Yashuddu ini menguatkan, disaling. Kenapa Bapak tuliskan saling di sini? Karena tadi ada dua orang mukmin, jadi saling, harus saling. Ba'duhu ba'do, satu sama lainnya. Jadi ini tadi satu sama lainnya itu siapa? Ya mukmin yang satu ini dengan mukmin yang kedua, ketiga dan lainnya ini. Jadi seperti itu. Nah, dari arti perkata ini jika kita susun arti lengkapnya seperti apa ini? Orang mukmin yang satu atau orang yang beriman yang satu dengan mukmin yang lain itu ibarat satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Nah, jadi ada satu mukmin dengan mukmin yang lain atau mukmin yang kedua dan seterusnya, itu diibaratkan adalah suatu bangunan yang saling menguatkan satu sama yang lain. Maksudnya apa? Ya kita tahu bangunan itu tidak terdiri dari hanya satu struktur, satu bahan. Jadi ada banyak bahan, ada banyak struktur, ada pernak-pernik yang lain yang setelah disatukan itu menjadi suatu bangunan yang kokoh sehingga bisa saling menguatkan. Nah, itu arti secara keseluruhannya. Nah, apa yang bisa kita ambil dari arti atau hadis ini? Nah, yang pertama, sesama mukmin itu bersaudara. Kok bisa bersaudara? Kenapa? Jadi persaudaraan di sini itu bukan karena nasab keluarga atau kelahiran. Maksudnya ya keluarga itu kita dengan bapak atau ibu kita, atau dengan kakak adik kita, atau dengan pak D bude kita, atau pak lek dengan bule kita. Itu tidak seperti itu. Tapi karena iman. Jadi walaupun kita berbeda kakek, berbeda bapak dan ibu, berbeda kakak adik, karena kita mempunyai iman yang sama, berdasarkan hadis ini kita itu adalah bersaudara. Makanya ketika kita ketemu dengan sesama muslim, kita harus mengucapkan salam, menyapa. Ketika kita mengetahui muslim yang lain sedang kekurangan, kita harus membantu dan lain sebagainya. Jadi hadis ini menekankan kita bahwasanya konsep saling membantu, konsep saling menguatkan, baik dalam sedekah, baik dalam berkurban, baik dalam berzakat dan lain sebagainya, itu ini karena kita itu bersaudara. Yang kedua, persaudaraan itu diibaratkan sebuah bangunan. Jadi persaudaraannya sesama mukmin itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Jadi ketika ada mukmin atau saudara kita yang sedang kekurangan, ya kita menguatkan dengan cara apa? Membantu. Apakah hanya membantu? Tidak, banyak hal sebenarnya. Tergantung konteks yang akan
kita pakai dalam membangun sebuah bangunan ini. Nah, yang ketiga, dalam sebuah bangunan atau rumah itu perbedaan fungsi masing-masing unsur bangunan tidak dianggap sebagai kelemahan. Justru setelah disatukan menjadi suatu bangunan yang menghasilkan kekuatan dan kebermanfaatan. Maksudnya apa? Jelas kalau membangun rumah itu biar kokoh ya tidak semuanya kita pakai dinding tembok. Kalau semuanya pakai dinding tembok, nanti kita masuk dan keluar bagaimana? Juga kita dalam membangun rumah juga tidak semuanya dengan kaca. Namun ketika kita membangun rumah dengan unsur-unsur yang lain dan ketika kita satukan, jadi ada batu bata, ada pasir, ada semen, ada dinding, ada pintu, jendela dan lain sebagainya. Fungsinya berbeda-beda. Tapi setelah disatukan itu menjadi suatu yang kuat, yang menghasilkan kekuatan dan yang jelas ada kebermanfaatannya. Contoh, kenapa harus ada jendela? Kan jadi tidak kuat. Ya justru ada jendela itu nanti ada penerangan yang masuk. Kenapa harus ada angin-angin? Kan malah jadi ada lubang di situ. Justru adanya angin-angin itu dibutuhkan kita untuk membuat sirkulasi udara di dalam itu tetap baik. Kenapa harus ada genteng dan lain sebagainya? Nah itu di situ. Ananda pasti sudah tahu maksud struktur rumah itu seperti apa. Dan yang keempat adalah seperti halnya pepatah yang mengatakan bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi bersaudara itu kita harus saling menjalin silaturahmi. Kita harus saling erat hubungan kita, komunikasi kita. Jangan sampai kita bercerai-berai. Jadi sesama muslim sana diam saja, kita juga diam saja seperti musuhan, itu tidak boleh. Jadi kita harus terus menjalin kebersamaan kita, menjalin persaudaraan kita supaya kita bisa menjadi kuat dan saling bermanfaat antara satu dengan yang lainnya. Adapun isi kandungan yang lain, Ananda bisa membaca dari literatur-literatur yang lain, baik dari buku cetak, buku paket, maupun buku-buku yang lain, atau dari internet untuk menambah hasanah pengetahuan isi kandungan tentang hadis riwayat Bukhari dan Muslim tentang ukhuwah. Itu ya. Nah, selanjutnya sebagai bukti bahwasanya Ananda memahami pelajaran melalui video ini, Ananda kami minta untuk mendemonstrasikan hafalan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang ukhuwah beserta artinya. Karena tadi dalam indikator keberhasilannya yang keempat adalah mendemonstrasikan hafalan, dan yang ketiga Ananda bisa menganalisis arti. Jadi satu penilaian ini untuk KI 3 dan KI 4. Yang jelas tolong diberikan penjelasan maksud dari hadis tersebut. Apakah harus sama dengan yang dijelaskan Pak Farah tadi? Tidak, tapi kata kunci atau keywordnya harus sama. Karena ini yang kita bahas adalah muslim satu dengan muslim yang lainnya itu diibaratkan seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Itu ya. Nah, tahapan menghafalnya silakan nanti diawali dengan salam, menyebutkan identitasmu, menyebutkan identitas tugas, kemudian mendemonstrasikan hafalan, berikan penjelasan, dan ditutup dengan salam. Pedoman perskorannya masih sama dengan yang kemarin-kemarin. Semoga nanti bisa mendapatkan skor maksimal 100. Mungkin ini yang dapat Pak Fala sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama-sama.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.